Ya, pemanggilan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo bisa menjadi membuka fakta adanya dugaan kekayaan tidak wajar yang dimiliki pejabat lain. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Naila Husna akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Naila, saya persilakan. Betul Marvin, pemanggilan dari mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo ini bisa jadi menguak fakta adanya kekayaan lain dari pejabat di Ditjen Pajak. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan Kabag Pemberitaan KPK, ada Pak Ali Fikri. Selamat pagi Pak Ali Fikri. Selamat pagi Mbak. Dan ada juga bersama saya, ada pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Roni Bako. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Kita ingin ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu. Rafael Aluntri Sambodo sudah tiba di KPK, dikonfirmasi pukul 7.50 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang akan didalami dari Rafael atas pemanggilan hari ini, Pak Ali? Betul Mbak, jadi panggilan sudah diserahkan pada tanggal 27 Februari dan diterima langsung yang bersangkutan untuk hadir hari ini jam 9 ya. Namun sebelum jam 8 tadi yang bersangkutan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK sehingga nanti jam 9 tim LHKPN akan melakukan pemeriksaan dalam konteks verifikasi dan klarifikasi ya. Karena tentu perlu menjadi pemahaman bersama bahwa ini aspek pencegahan ya. Aspek pencegahan tindak pidana korupsi sehingga dilakukan oleh Direktorat LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Yang menjadi pertanyaan kemudian kan apa yang akan ditanyakan kan begitu ya. Tentu beberapa aspek-aspek di dalam LHKPN itu kan misalnya terkait dengan perolehan dan kemudian bukti-bukti apa ya, sehingga kemudian yang bersangkutan melaporkan harta kekayaan sebagaimana tertuang di dalam format LHKPN yang sudah disiapkan oleh KPK begitu ya. Apakah kemudian juga ada tingkat kewajaran dari harta kekayaan yang dilaporkan karena pelaporan LHKPN ini kan dilakukan oleh penyelenggara negara itu sendiri ya, seperti halnya pajak begitu ya. Dia menghitung sendiri, dia melaporkan sendiri harta kekayaannya sehingga di sini memang dibutuhkan kejujuran dari penyelenggara negara ketika mengisi LHKPN itu sendiri begitu ya. Namun tentu perangkat-perangkat berikutnya oleh KPK sudah disiapkan ketika melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap LHKPN dari penyelenggara negara begitu. Sekaligus ini kami ingin jelaskan ya bahwa ada pernyataan seolah-olah KPK tidak pernah melakukan pemeriksaan semacam ini sehingga perlu kami jelaskan tahun 2021 ada 185 wajib lapor LHKPN yang juga dilakukan pemeriksaan semacam ini. Tahun 2002 ada 195 wajib lapor LHKPN yang juga dilakukan hal yang sama gitu. Artinya bahwa pemeriksaan semacam ini sekaligus kami ingin menjawab bukan karena kemudian ada rame-rame yang sekarang sedang dilakukan ataupun yang sedang rame di masyarakat ya, sekalipun kami juga memahami bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap isu ini begitu ya. Tetapi tentu dari aspek-aspek pencegahan yang dilakukan oleh KPK sesungguhnya juga sistem yang sudah dibangun di KPK ada begitu ya. Dan tentu berikutnya bisa jadi aspek ini kemudian diserahkan atau hasil pemeriksaan tadi ya yang 195 itu kepada Inspektorat Kementerian dan Lembaga di mana kemudian wajib lapor itu ada gitu ya. Oke. Dalam konteks kasus ini gitu ya. Tahun 2012, 2013 sampai 2020 kan sebagaimana yang sudah kami sampaikan, kami sudah serahkan hasil dari verifikasi dan klarifikasi LHKPN ini kepada IBI gitu ya. Kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan. Tetapi Itu kapan, Pak? 2020 gitu ya. Dari hasil pemeriksaan yang 2012 sampai kemudian 2019, 2020 sudah diserahkan. Tapi kemudian kan ini sekali lagi di awal kami sampaikan ini aspek pencegahan ya, sehingga pemeriksaan ini tentunya adalah aspek administratif. Begitu ya. Ini adalah pemeriksaan untuk aspek administratifnya. Tapi tadi seperti Pak Ali katakan memang sempat ada pemeriksaan LHKPN 2012 sampai 2019 dan 2020. Namun ditemukan ketidaksesuaian di situ, Pak. Bisa dijelaskan? Iya, jadi ada beberapa hal yang diduga tidak sesuai dengan profilnya seperti itu. Sehingga ini yang seharusnya dari aspek administratif tadi itu bagian dari pertimbangan untuk misalnya promosi, mutasi dan lain-lain begitu ya. Jadi aspek LHKPN ini memang kemudian dipergunakan oleh inspektorat, kementerian, lembaga itu
dari aspek administratif, misalnya syarat seorang penyelenggara negara tadi itu untuk dipromosikan, dimutasikan, ikut bidding misalnya jabatan yang lebih tinggi, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan seharusnya yang kemudian dilakukan dari aspek hasil pemeriksaan yang diduga tidak sesuai dengan profilnya oleh KPK begitu ya. Itu yang oleh karena itu KPK juga sesungguhnya juga mendorong seluruh inspektorat di kementerian, lembaga, bahkan saya ke pemerintahan daerah ya, kalau kemudian ditemukan aspek tadi itu ya, ketidaksesuaian profil dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan disampaikan ya ditindaklanjuti ketika kemudian misalnya ada promosi mutasi ya tidak menjadi pertimbangan yang bersangkutan untuk bisa dipromosikan, dimutasikan sebagai sanksi administratif kepada yang bersangkutan. Bahkan aspek aspek kepatuhan juga tentu harus menjadi pertimbangan. KPK kan selalu mengumumkan ya bahwa per 31 Maret 2023 misalnya untuk tahun ini kan batas akhir dari penyampaian LHKPN. Kemarin di Kementerian Keuangan misalnya ada 13.000 sekian yang belum gitu ya. Saya katakan belum karena memang waktunya juga belum selesai kan 31 Maret 2023 ini, sehingga harapannya nanti ke depan bisa kemudian diikuti juga oleh seluruh kementerian dan lembaga untuk melaporkan harta LHKPN-nya bagi wajib lapor LHKPN sehingga masing-masing bisa mencapai 100%, semuanya sudah diserahkan kepada KPK. Gitu. Pak Ali, kita juga ingin berbincang sama Pak Roni. Pak Roni, kalau melihat harta dari pejabat pajak eselon 3 ya, Rafael Aluntri Sambodo senilai 56 miliar rupiah. Kalau menurut Anda sebagai pengamat perpajakan, wajar tidak? Ya, kewajaran itu memang relatif ya. Maksudnya kalau memang penyelenggara negara melaporkan LKPN itu kan biasanya diperiksa atasan langsung. Nah, disitulah ada kunci pertamanya. Kalau atasan langsung itu biasanya berjenjang 5 tingkat baru diserahkan ke KPK. Jadi kalau memang udah diserahkan KPK itu dianggap sudah benar oleh instansi, ya berarti ya benar. Nah masalahnya ketika KPK melakukan verifikasi administrasi ternyata ada ketidaksesuaian, berarti apa yang sudah dilakukan oleh instansi itu juga salah juga sebenarnya tadi. Jadi memang itu yang harus dibenahi tadi, bahwa tidak mungkin dilaporkan sebagai manusia. Apalagi kalau di Kementerian Keuangan itu kan sudah jelas disebutkan bahwa melaporkan apa sesuatu terus ditanyakan langsung. Nah kalau kita perhatikan kenaikan harta yang bersangkutan itu kan cukup fantastis kan. Tadi mungkin menurut saya sih ada masalah di internal yang bersangkutan ya tadi. Kenapa tidak dijalankan? Ya, ketika KPK mengambil alih administrasi ditemukan ketidaksesuaian, ya berarti kan ada masalah di internal mereka itu tadi. Ya, jadi memang harus selanjutnya juga harus dilihat siapa atasan langsung di masa itu, sehingga ketika sampai 56 miliar sekarang ya orang heboh itu tadi. Netizen heboh. Ya semua heboh. KPK juga jadi heboh juga kan itu tadi. Ya itu berarti kalau menurut Anda memang untuk ukuran 23 tahun ya bekerja untuk pegawai atau pejabat pajak eselon 3 masih wajar? Kalau 23 tahun 56 M dan tidak ada verifikasi dari tahun pertama, ya menurut saya wajar aja. Tapi kalau misalnya tahun pertama dia tiba-tiba 5 miliar atas langsung bertanya, dapat dari mana? Tapi harus ada pembenahan terkait dengan jenjang pelaporan dari harta kekayaan itu. Atau terkait pembenahan harus lapor ke atasan gitu ya, apa yang didapat dari hasil bekerja selama ini. Seperti itu ya Pak, seharusnya. Oke, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa, masih bersama dengan pengamat perpajakan Pak Roni Bako dan juga Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Masih membahas mengenai hedonisme pejabat pajak yang menimbulkan sorotan masyarakat. Nah, kita akan kembali membahas mengenai hal ini bersama dengan Kabak Pemberitaan KPK, Bapak Ali Fikri, dan juga ada pengamat perpajakan, Pak Roni Bako, masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali tadi menarik, kalau Anda katakan ada temuan yang tidak wajar itu justru di tahun 2013 ya, hartanya melonjak. Penjelasannya, Pak? Iya betul, jadi begini, laporan LHKPN itu kan di ujungnya nanti akan diumumkan secara terbuka dan masyarakat
bisa mengaksesnya. Siapapun bisa tinggal klik nama, kemudian jabatannya apa, akan keluar hartanya di situ ya. Siapapun penyelenggara negara yang wajib lapor pasti ada itu, karena ada surat kuasa yang diberikan kepada KPK untuk mengumumkan. Nah, memang untuk harta dari yang sedang ramai ini itu di tahun 2013, 2012, 2013 itu memang sudah ada mulai peningkatan ya. Tetapi memang kemudian kan harus dilakukan verifikasi dari arah sana gitu. Makanya kemudian KPK akan lakukan itu gitu ya. Apakah ada tingkat kewajaran kenaikan dari harta benda dari penyelenggara negara. Tetapi memang harus kita pahami ya, hampir kemudian aset itu kan ada kenaikan-kenaikan, terutama aset tidak bergerak ya, seperti tanah ya. Bisa jadi aset tanah itu mengalami kenaikan harga setiap tahun, bahkan kemudian kalau tempatnya strategis bisa jadi nilai langsung fantastis misalnya. Ya. Ini kan juga bagian dari penilaian kewajaran di dalam verifikasi, klarifikasi LHKPN. Apakah kemudian angka yang dicantumkan oleh yang bersangkutan di dalam format LHKPN itu wajar atau tidak? Tentu kami nanti akan lakukan analisis sampai ke sana, begitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa lagi-lagi ini terkait dengan kejujuran dari si wajib lapor LHKPN itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan menariknya kan, bagaimana kalau kemudian harta yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN? Ini kan sedang ramai ya, kemarin ada beberapa kendaraan mewah yang kemudian tidak dilaporkan misalnya. Lagi-lagi ini kembali ke tingkat kejujuran dari penyelenggara negara itu sendiri. Nah, kami pastikan ketika KPK melakukan pemeriksaan, tadi di awal kami sampaikan ya, 195 misal di tahun 2022. Itu kemudian aspek pencegahan kami sampaikan inspektorat, aspek penindakannya kami gunakan untuk penanganan perkara di KPK. Kami pastikan setiap tersangka di KPK itu pasti ada unsur penyelenggaraan negaranya kan, dan itu ada wajib lapor LHKPN. Maka kemudian ada kewajiban dia untuk membuktikan sebaliknya dari harta yang ada di LHKPN. Kalau kemudian aspek penindakannya kan misalnya kita bisa upaya paksa, misalnya pemblokiran rekening ya. Di LHKPN misalnya ada dilaporkan hanya dua rekening misalnya, sedangkan KPK minta ke BI ternyata lebih dari itu, misalnya 10, maka 8 itulah yang kemudian bisa dilakukan pendalaman dari aspek penindakan, gitu ya. Aspek penindakan kemudian kemana aliran uang itu, karena misalnya kalau kita bicara LH, PPATK itu kan ujungnya di TPPU, tindak pidana pencucian uang. Bagaimana kemudian dia menyamarkan, dia menyembunyikan, dia membelanjakan dari harta bendanya, sekalipun itu disembunyikan, itu bisa di-tracing ketika kemudian kita sudah bicara aspek penindakan. Gitu ya. Tetapi kalau dari aspek LHKPN, dari pencegahan dan administratif, tentu kan tidak bisa dilakukan. Karena bukan ranah pro justia, ranah-ranah penindakan yang bisa dilakukan upaya paksa. Gitu. Nah, ini juga menarik untuk kita ketahui mengenai proses pemeriksaan atau pelaporan gitu ya dari harta kekayaan nih. Kalau Pak Roni mengatakan tadi kan mengenai jenjang yang seharusnya dilakukan ya, gitu. Itu seperti apa sih Pak? Ya, jenjangnya tadi ya, setiap penyelenggara negara itu memang mengisi LKPN kewajiban dengan benar ya. Tadi ini harus penting, dengan benar, karena benar itu menentukan kejujuran. Kalau tidak benar tidak mungkin ada kejujuran. Nah, atasan langsung itu melihat ada berapa daftarnya, ini benar atau tidak. Itu proses administrasi penyidikan KPK harus dilakukan. Kalau tidak benar, dicatat. Ya, dia mengatakan bagaimana membuktikannya. Nah, itu berjalan sampai ke atas, baru disampaikan ke KPK tadi. Nah, mungkin itu tadi bisa terjadi ada harta ataupun yang tidak dilaporkan. Nah, itu tadi memang bisa lari ke TPPU tadi. Jadi kita harus pisahkan, satu administrasi tentang harta yang dilaporkan, terus yang tidak dilaporkan itu tadi pasti itu akan melakukan pencucian uang. Nah, tinggal sekarang bagaimana penegak hukum. Tapi minimal kalau atasan langsung tahu nih, tahu bahwa ada harta yang tidak dilaporkan, ya seharusnya dia wajib melaporkan, memberi catatan. Minimal bisa diajukan ke komisi disiplin pegawai tadi, bahwa yang ini ada gini, seharusnya tidak boleh mutasi atau rotasi. Karena sudah diatur di PP, yang boleh naik mutasi rotasi itu kalau tidak ada catatan dari atasan langsung maupun tim disiplin. Nah, saya tidak tahu nih, kalau tadi Pak Fikri bilang sudah ada catatan dan itu kok itu diabaikan. Nah, sehingga seharusnya itu perlu di-trace back ke belakang. 2013 siapa atasan langsung, dan seterusnya. Sehingga ketahuan bahwa kalau mau membersihkan sesuatu itu jangan di akhirnya, di awalnya, sehingga tidak terjadi hal-hal demikian gitu loh Mbak.
gitu. Ini ada juga yang menarik adalah ada PP ternyata ya mengenai integritas ya bagi pegawai negeri saat dinas maupun di luar dinas. Mungkin Anda mau menjelaskan hal itu, Pak? Ya, memang di PP tersebut tentang disiplin pegawai jelaskan bahwa kedinasan ini seorang setiap ASN itu berlaku kedinasan di kantor maupun di luar dinas. Ya, bahkan di Kementerian Keuangan itu memang ada aturan juga tidak boleh menunjukkan kemewahan-kemewahan. Ini sudah ada peraturannya. Kok nggak terlaksana tadi ketika ada kasus ini semua orang mencari siapa yang bertanggung jawab itu tadi. Nah sehingga itu tadi mungkin saya mengingatkan kembali karena saya juga pernah menjadi pegawai negeri bahwa aspek itu penting integritas tadi. Ya misalnya dia pegawai instansi kementerian mana ya orang tahu dia kementerian di situ. Nah itu berlaku tidak hanya di kantornya aja, di sehari-hari juga itu berlaku. Ada PP-nya, cuman sudah ada PP terjadi juga ya. Pengawasan itu gimana? Itu aja pertanyaan saya. Apakah ini juga semacam menjadi wake up call ya buat pejabat-pejabat ini ya ASN terkait pelaporan dari harta kekayaan? Bagaimana tanggapan Anda terkait mereka yang belum melaporkan LHKPN? Ya seharusnya kalau memang dia wajib LHKPN ya atasan langsung menegur. Ya, tadi atasan langsung udah punya daftar siapa-siapa saja yang wajib melaporkan. Tadi kan terus menguji kebenaran tersebut, ya kan? Sehingga kuncinya di atasan langsung pertama. Jadi bukan di KPK-nya, atasan langsung. Jadi ada yang lalai dong di Ditjen Pajak? Saya nggak mengatakan lalai ya, maksudnya saya bukan penegak hukum ya. Tapi kan secara teori atasan langsung itu bertugas memeriksa LKPN, menguji LKPN, ada catatan sampaikan atasan langsung maupun panitia disiplin pegawai tadi. Itu menjadi dasar eselon 1 untuk memindahkan. Kalau memang ada catatan-catatan itu ya nggak layak lah dipindahkan. Toh, kalau ini terjadi menurut saya ada masalah di situ. Berarti ada masalah di situ. Kalau Pak Ali Fikri melihatnya, apakah masalah harta kekayaan yang dimiliki, katakanlah nantinya ada ketidaksesuaian begitu ya setelah prosedur pemeriksaan administrasi ini, akan membuka tabir adanya pejabat-pejabat lain yang mungkin akan diperiksa oleh KPK? Ya, tentu KPK tidak berhenti kemudian menerima laporan dan mengumumkan kan ya, tetapi kemudian ketidakwajaran itu kan dianalisis dan dinilai lebih lanjut ya. Tidak hanya kemudian RAT ini saya kira ya, ketika kemudian nanti hasil per 31 Maret 2023 kan batas akhir, kemudian nanti kami pasti akan lakukan analisis lebih jauh setelahnya ya, dari seluruh wajib lapor LHKPN yang masuk ke KPK begitu. Kemudian kalau dari aspek tadi ya, misalnya yang menarik itu kan masyarakat kami memahami bagaimana kita berbicara mengenai perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi khususnya ya, karena kewenangan KPK kalau kita berbicara tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu predicate crime kan hanya 2, yaitu korupsi dan suap dari sekian kejahatan di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang begitu ya. Undang-undang perampasan aset menjadi penting untuk kemudian segera disahkan saya kira ya. Ini momen yang tepat karena KPK juga sudah lama mendorong ini gitu ya. Sebagai satu undang-undang supporting upaya pemberantasan korupsi dari aspek memaksimalkan perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor. Selama ini kemudian kan KPK melihatnya dari hasil putusan pengadilan, yaitu tuntutan dan kemudian hakim mempertimbangkan. Makanya di beberapa perkara kemudian KPK melakukan upaya hukum banding sekalipun dihukum sesuai dengan tuntutan untuk penjaranya, tetapi ketika tuntutan uang pengganti itu tidak sesuai dengan analisis dari tim jaksa, maka KPK melakukan banding. Dalam rangka apa? Dalam rangka optimalisasi tadi itu, perampasan asetnya melalui putusan pengadilan. Nah, kalau kita baca rancangan undang-undang perampasan aset kan bisa dilakukan di luar itu. Makanya kemudian kalau kita lebih jauh, misalnya Konvensi PBB tahun 2003 yang sudah diratifikasi oleh kita di undang-undang sejak tahun 2006 itu, semestinya inilah segera kemudian perangkat-perangkat ini dibenahi, perangkat-perangkat aturan normatifnya dibenahi, tetapi dari aspek pencegahannya juga saya kira perlu evaluasi ke depan. Bagaimana kemudian kewenangan KPK diberikan lebih dari yang sekarang ini dalam aspek pencegahan misalnya. Ya, dari aspek pencegahan itu aturan-aturan yang ada normatifnya ini kan memang dari aspek administratif tadi itu. Sanksinya juga kemudian diberikan sanksi administratif. Tapi betul kata Pak Roni tadi, lagi-lagi kembali kepada atasannya yang kemudian sudah diserahkan informasi dan data dari KPK ketika melakukan verifikasi untuk harapannya semestinya ketika ada persoalan terkait dengan LHKPN-nya maka promosi, mutasi itu harus dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti kan sebagai sanksi terhadap penyelenggaraan negara atas
karir dia ke depannya begitu. Bahkan kemudian aspek kepatuhan juga harus dipertimbangkan, ketika dia tidak patuh melaporkan juga harus dipertimbangkan agar kemudian tidak diikutkan dalam promosi, mutasi, bahkan kemudian yang lainnya dari aspek-aspek kepegawaiannya. Ini tentunya banyak aspek yang harus diperhatikan untuk melakukan pembenahan bersama begitu. Bukan hanya dari Direktorat Jenderal Pajak saja nih Pak Roni, tapi juga kementerian, lembaga, Pemda. Apa yang harus dilakukan terkait pembenahan pelaporan harta kekayaan? Ya mungkin itu tadi ya, karena masyarakat menilai ataupun yang mantan-mantan ini menilai hukuman cukup ringan, ya kan tadi kan KPK hanya mendakwa, terus kan yang ujungnya kan pengadilan kan. Ternyata pengadilan cuma 2 tahun 4 tahun, ya pasti saya bisa merasakan rasa KPK udah capek-capek kok cuma segitu doang. Akibatnya nggak ada efek jerah dengan yang para calon tersangka ini ya, tadi. Sehingga itu tadi bahwa upaya itu memang perlu ada namanya upaya besar-besaran bahwa untuk membuat suatu negara yang bersih itu diawali dari diri sendiri dulu itu tadi. Kalau memang dia wajib lapor ya laporkan dengan benar tadi, karena kalau tidak benar itu tadi muncul ketidakjujuran tadi, ya muncul itu tadi pencucian uang dan seterusnya tadi. Sehingga itu tadi bahwa apalagi yang namanya pegawai negeri itu ada sumpah jabatan kan, mematuhi segala peraturan undang-undang yang berlaku, ya termasuk undang-undang korupsi, nggak boleh korupsi dan sebagainya. Tadi mungkin diingatkan kembali saja tadi. Nah, walaupun saya juga agak ragu juga karena orang Indonesia diingatkan bisa lupa lagi tadi. Pak Ali, mungkin silakan ditanggapi apa yang disampaikan. Ya, betul. Makanya kemudian begini, strategi KPK yang kemudian dilakukan saat ini kan kita sebut dengan Trisula tadi ya. Kita secara simultan terus-menerus lakukan upaya tata kelola pemerintahan dari segala aspek ya. Kita tutup celah-celah korupsi melalui pencegahan, kemudian pendidikan anti korupsi masyarakat, dan kita semua tentunya termasuk penyelenggara negara, baru kemudian yang ketiga aspek penindakan itu harus dilakukan secara simultan, secara bersama-sama begitu. Oleh karena itu tentu sekali lagi ini juga perlu peran serta masyarakat, kita semua termasuk penegak hukum gitu ya. Kalau tadi Pak Roni sampaikan, oke, muara kalau penegakan hukum, penindakan kan di pengadilan. Ya, makanya kemudian KPK masuk di wilayah itu melalui penindakannya. Misalnya tangkap tangan di Mahkamah Agung kemarin dengan menetapkan sekarang 15 orang sebagai tersangka. Ya tentu dalam upaya untuk terus memperbaiki dunia peradilan kita gitu ya. Bahwa itu adalah oknum yang kemudian harus diselesaikan dari aspek penindakan, ya pasti KPK lakukan. Tetapi pencegahannya juga kemudian KPK lakukan. Misalnya membangun sistem bagaimana di dunia peradilan ini menjadi bersih dan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan menjadi meningkat karena ujung tombaknya ada di sana begitu. Artinya kami ingin sampaikan sebagai penutupnya bahwa ketika KPK melakukan penindakan pasti dibarengi juga dengan pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi yang dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya menurunkan angka korupsi ini. Gitu. Pemeriksaan administratif di KPK ini akan berlangsung berapa lama, Pak Ali? Ya, ini situasional. Artinya bahwa kita lihat nanti hasil dari tim pemeriksa LHKPN karena tentu dibutuhkan beberapa validasi faktual dari pelaporannya, kemudian dilakukan analisis, dilakukan kemudian termasuk pemeriksaan faktual ya terhadap harta yang dilaporkan. Saya kira ini butuh proses waktu dan nanti pasti akan disampaikan lebih lanjut seperti apa hasilnya. Kita akan tunggu validasi ya dari pemeriksaan hasil dari KPK ya, pemeriksaan administratif dari LHKPN Rafael Aluntri Sambodo. Terima kasih Pak Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK dan juga pengamat perpajakan Pak Roni Bako telah bergabung di kesempatan Breaking News kali ini. Kita kembali ke studio bersama rekan Marvin Sulistyo.